Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di malam hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah kita akan ambil surat Al-Kautsar. Dan sebelum kita ambil tafsirnya, kita baca sejenak, kita baca inhar. Inhar artinya berkurbanlah. Syani'aka. Syani'aka artinya pembencimu atau orang yang membencimu. Syani'. Terakhir al-abtar. Al-abtar artinya terputus, maksudnya terputus dari kebaikan. Baik, kita baca surat Al-Kautsar, artinya adalah nikmat yang banyak atau telaga Kautsar. Jadi punya dua makna. Telaga Kautsar, telaga yang Allah menjanjikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Yang kedua adalah nikmat yang banyak. Apa korelasinya antara nikmat yang banyak dengan telaga Kautsar? Karena dalam telaga Kautsar ini banyak kenikmatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca inna a'tainakal kautsar. Inna artinya sesungguhnya kami. Aslinya adalah innana. Kemudian dalam bahasa Arab, jika ada huruf yang sama berulang 3 kali, maka boleh dihapus 1. Sehingga inna ini aslinya adalah innana. Innana. Na-nya ada 3. Dalam kaidah bahasa Arab, jika ada satu huruf yang sama berulang 3 kali, maka boleh dihapus 1. Maka dalam Quran ada inna, ada innana, dua-duanya dipakai. Sehingga inna artinya sesungguhnya kami. Kami siapa? Allah. A'toina, kami telah memberi. A'to artinya memberi. Kamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar, nikmat yang banyak atau telaga Kautsar sempurna. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak atau telaga Kautsar. Fa, maka atau lalu, sholli, solatlah. Perintah, solatlah. Li, untuk, bagi, kepada, boleh. Untuk atau bagi. Rabbika, Rabbmu. Apa arti Rabb? Rabb itu artinya rububiyah, memberikan nikmat, mengatur, menentukan, mematikan, menghidupkan. Dan makna Rabb itu lebih pada pemberian. Sehingga lafaz Rabb itu mengandung sifat Allah al-Jamal, indah. Rabb itu apa? Sifat Allah tentang ketuhanannya, tapi lebih kuat sisi apa? Pemberiannya. Makanya dalam doa itu kebanyakan menggunakan apa? Rabb. Dalam doa-doa ketika seorang hamba minta atau doa-doa dalam Quran, dalam doa itu kebanyakan dibuka dengan apa? Rabb. Contoh,
Rabbi zidni ilma. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Apalagi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apalagi Rabbana hab lana minas salihin. Dan doa-doa yang lain. Sehingga makna Rabb sifatul jamal, sifat indah, lebih pada pemberian. Sekali lagi, fa maka sholli, solatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, kurban. Sempurna, fa sholli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk, bagi, atau kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna, sesungguhnya. Kalau inna, sesungguhnya kami. Kalau inna, sesungguhnya. Sekali lagi, inna, sesungguhnya. Syani'aka, tadi apa? Pembencimu, orang yang membencimu. Al-huwa, dialah, al-abtar, yang terputus dari kebaikannya. Sempurna, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu atau orang yang membencimu dialah yang terputus. Sekali lagi, surat Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak atau telaga Kautsar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sempurna. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak atau telaga Kautsar. Fasholli rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu dialah yang terputus. Baik, alhamdulillah, cukup ya. Surat Al-Kautsar adalah merupakan surat Makkiyah dan ada yang menegaskan Madaniyah. Jadi ikhtilaf ya. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Dan surat Al-Kautsar memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya surat. Maka di antara sebab musabab turunnya surat ini tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kisahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang memiliki beberapa anak. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Berapa perempuannya, Pak? Anak perempuan Rasulullah berapa? Anak laki-lakinya berapa? Jumlah anaknya berapa? 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Dan Rasulullah SAW Allah karuniai anak laki-laki 3, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Semuanya wafat. Dan wafatnya ketika masih kecil. Dan seorang laki-laki, jika dia nggak punya anak laki-laki, maka zaman jahiliyah itu disebut dengan apa? Abtar, orang yang nggak ada kebaikannya. Siapapun laki-laki nggak punya anak laki-laki, itu di mata jahiliyah, orang-orang jahiliyah disebut laki-laki yang nggak ada kebaikannya.
Kalau perempuan jahiliyah, seorang di zaman jahiliyah kalau memiliki anak perempuan itu nggak hebat, masih aib. Maka mereka itu dulunya sangat malu jika diberi keturunan perempuan. Cuma aneh Pak ya, dikasih anak perempuan malu. Pertanyaannya, untuk mendapatkan anak laki-laki dari mana? Perempuan. Jadi ya itulah jahiliyah gitu. Pengennya hanya anak laki-laki. Kalau dikasih anak perempuan itu malu, aib, beban keluarga, aib bagi keluarga. Sehingga ada namanya wa'dul banat. Di tengah-tengah orang musyrik ya, jahiliyah, mereka ya, dikenal dengan wa'dul banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Pengennya hanya anak laki-laki saja. Namun untuk mendapatkan anak laki-laki harus sama, harus ada perempuan. Kalau nggak ada perempuan gimana Pak? Ya gimana bisa dapat anak laki-laki? Itulah jahiliyah. Maka Rasulullah SAW ketika memiliki anak laki-laki, tadi berapa? 3. Siapa aja? Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil. Maka orang-orang Quraisy al-musyrikun mengatakan, masa orang yang tidak ada kebaikannya itu diikuti? Atau dalam riwayatnya disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, ketika datang Ka'ab ibnu Ashraf di Mekah, dan Ka'ab ibnu Ashraf adalah seorang pemuka Quraisy, maka orang-orang Quraisy mengatakan, anta sayyiduhum, engkau adalah pemukanya, tokohnya orang Quraisy. Gimana pendapat kalian dengan seseorang yang mumbatir, abtar, orang yang gak ada kebaikannya, mengaku dia lebih baik dari kami? Sedangkan kami, orang-orang Quraisy, ahlul hajij, adalah orang-orang yang menyambut para haji. Wa ahlus siqayah, orang-orang yang memberikan minuman pada duyufur rahman yang sedang berhaji. Wa ahlus sadana, dan juga yang mengurusi orang-orang yang datang untuk berhaji. Kok ternyata ada orang yang gak ada kebaikannya mengaku lebih baik? Ini Pak, apa bahasa kita itu? Membuli Nabi Muhammad SAW. Hanyalah orang yang diikuti siapa? Siapa? Secara kamusnya manusia, orang yang pantas diikuti itu orang yang punya sesuatu enggak? Iya. Dia punya ilmu, dia punya kelebihan harta, dia punya kedudukan. Itu yang menjadi pemimpin, menjadi sesuatu yang diikuti. Karena dalam kaedahnya manusia, orang tidak akan bisa memberi jika dia tidak punya apa-apa. Atau dalam kaedahnya, faqidus syai'i la yu'ti. Orang kalau nggak punya apa-apa, mungkin nggak bisa memberi, nggak bisa. Orang kalau nggak punya uang bisa nggak berkorban? Nggak bisa. Orang kalau nggak punya ilmu bisa nggak dia mengajar? Nggak bisa. Orang kalau dia nggak punya keahlian dalam mengatur, bisa nggak dijadikan sebagai pemimpin? Nggak bisa. Maka orang yang diikuti, dijadikan sebagai tokoh adalah orang yang punya kebaikan. Maka orang-orang Quraisy itu ingin apa? Mencederai Rasulullah dari sisi anak. Masa orang seperti ini al-abtar, jadi disebutkan abtar itu laki-laki yang nggak punya keturunan. Dan orang yang nggak punya keturunan itu nggak ada kebaikannya di mata orang jahiliyah. Laki-laki apa? Ini penilaian manusia di zaman jahiliyah. Siapapun orang yang nggak punya anak laki-laki itu di mata orang-orang jahiliyah orang yang punya aib, kurang, abtar, nggak ada kebaikannya.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicibir atau dihina dengan abtar, orang yang nggak ada kebaikannya. Kenapa? Karena nggak punya anak laki-laki. Semua anak laki-lakinya wafat ketika masih kecil. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan suatu ketika para pemuka-pemuka Quraisy itu berkumpul. Kemudian pada saat itu baru sedang meninggalnya anak Rasulullah. Ada yang menyebutkan saat meninggal atau wafatnya Abdullah. Ada yang menyebutkan saat meninggalnya anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim. Jadi apakah pada saat momentum meninggalnya anaknya bernama Abdullah, atau pada saat momentum meninggal anak Rasulullah bernama Ibrahim? Namanya kehilangan anak, sedih apa? Sedih kan? Namanya manusia. Maka suatu ketika meninggal Ibrahim, Rasul itu menguburkan. Seraya apa? Menguburkan dengan keadaan meneteskan air mata. Ditanya sama Abu Bakar, "Atabki ya Rasulullah?" Masih apa? Engkau menangis wahai Rasulullah dengan apa? Wafatnya Ibrahim. Maka Rasul mengatakan, "Innaha ladam'atur rahmah." Sesungguhnya apa? Air mataku ini adalah air mata kasih sayangku kepada anakku. Manusiawi. Maka beliau mengatakan, "Innal qalba la yahzan wa innal 'aina tadma' wa innal bi firaqika ya Ibrahim." Sesungguhnya apa? Air mata pun menetes, hati pun sedih, berat. Dan kami pun keluarga semuanya sedih dengan meninggal wahai Ibrahim. Jadi kalau seseorang menangis karena meninggal seorang yang dia cintai, anak, istri atau suami atau keluarga lah, itu apa? Dam'atul rahmah. Yang tidak boleh adalah meratapi, tidak ridho, ikhlas dengan takdir yang Allah telah putuskan. Karena sesayang-sayangnya kita, Allah lebih sayang terhadap manusia. Maka ketika Rasulullah berkeadaan berat, dibully oleh para pemuka-pemuka Quraisy, dan mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan, "Ya gimana nih orang kayak gini diikuti, gak ada kebaikannya, dia gak punya anak laki-laki, anak laki-laki semuanya wafat." Di mata orang jahiliyah, orang yang gak ada kebaikannya adalah orang yang gak punya anak laki-laki atau gak punya anak secara mutlak. Dan Rasulullah SAW ketika berat keadaannya, para pembenci-pembencinya memanfaatkan momentum ini untuk apa? Untuk menjadikan beliau sedih. Ketika saat beliau sedih, tentunya apa? Sedih bukan karena hinaan mereka, sedih karena keadaannya, baru meninggal anaknya. Itu apa? Fitrahnya manusia. Maka suatu ketika di saat-saat beliau berat keadaan, beliau data yaumin, sebutkan dalam hadis riwayat Anas, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita suatu hari, itu pada saat meninggalnya Abdullah atau Ibrahim, maka beliau tiba-tiba tidur yang ringan. Tidur apa Pak? Tidur ayam. Summa rafa'a ra'sahu, tiba-tiba kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami para sahabat mengatakan, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang menjadikan engkau senyum, tertawa? Maka beliau mengatakan, "Sungguh telah diturunkan kepadaku baru saja satu surat yang menjadikan aku gembira." Maka beliau membacakan Bismillahirrahmanirrahim. "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Summa qala, kemudian beliau mengatakan, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian wahai sahabat apa itu kautsar?
Maka kami mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau mengatakan sesungguhnya Kautsar adalah nahrun, telaga, sungai yang Allah menjanjikanku, memberikanku, yang di dalamnya terdapat banyak kebaikannya. Haudun, sebuah telaga yang semua umatku akan mendatanginya, akan meminum darinya, dan barang siapa meminum darinya seteguk, dia tidak akan kehausan setelahnya selama-lamanya. Digambarkan telaga Rasulullah SAW. Cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Maksudnya apa? Tak terbatas. Meskipun umat Nabi Muhammad ini umat yang paling banyak, berapa juta? Miliaran. Namun apa? Cangkir-cangkirnya nggak akan kehabisan. Kalau hajatan kan kadang habis, kebanyakan tamu undangan habis. Rasul mengatakan cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang yang di langit, tak terbatas. Yang telaga ini disebutkan ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Atyabu minal laban, lebih putih daripada susu. Atyabu rihan minal misk, baunya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan pertama kali yang akan mendatangi telagaku adalah so'alikul muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin-miskin. Yang kaya-kaya ntar dulu. Yang miskin-miskin dulu yang mendatangi pertama kali. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasul, siapa orang-orang miskinnya muhajirin? Maka beliau mengatakan asy'asitu ru'usuhum asy'ahibatu wujuhum ad-danisatu thiyabuhum. Para muhajirin yang dulu keadaannya di awal-awal Islam, rambutnya kusut, wajahnya itu apa? Tampilan orang miskin gitu, lusuh wajahnya, apa? Pucat ya. Sahabat itu pucat, rambutnya kusut, wajahnya agak pucat, bajunya itu lusuh. Jangan bayangkan zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang itu baju melimpah. Zaman dulu itu baju langka. Umar itu ketika mau khutbah Jumat, ternyata baju baru, ditanya sama para sahabat, itu baju dari mana? Kenapa? Zaman itu baju langka. Yang orang miskin dari kaum muhajirin ini, jika seandainya mereka itu bertamu di depan pintu, diusir. Masih apa? Zaman itu, jika yang bertamu orang miskin itu, pintunya ditutup lagi, Pak. Dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi sifatnya para muhajirin ini, mereka menunaikan kewajiban dan tidak mengambil haknya. Ini luar biasa. Sifat orang miskin muhajirin itu apa? Mereka itu kalau punya hak gak mengambil. Nah, siapa mereka itu gak, misalnya Pak, di antara hak apa? Hak zakat, hak menerima mustahik zakat atau mustahik apalah gitu. Dia itu apa? Gak pengen ngambil. Tapi dalam perkara kewajiban itu padan menunaikan. Meskipun mereka miskin, tapi apa? Miskin itu nggak mau minta. Kalau punya sedikit kelebihan, pengen segera dikeluarkan. Ini orang miskinnya kaum muhajirin. Maka mereka lah orang pertama-tama yang akan mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Maka lanjutan hadisnya, fayakhtalijul abdu minhum, ada di antara mereka dari kaumku, umatku ini yang terhalang. Mau masuk nggak boleh. Jadi mau masuk dihalang sama malaikat, nggak boleh. Mau masuk dihalang sama malaikat. Maka Rasul mengatakan, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabb, itu umatku. Kenapa terhalang? Kemudian Allah mengatakan, ma tadri ma ahdasat ba'dak,
engkau tidak tahu wahai Muhammad sesungguhnya apa? Mereka-mereka yang terhalang masuk telagamu adalah orang-orang yang dulu membuat perkara hal-hal baru dalam agama. Maksudnya apa? Di antara hadis yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang membuat hal-hal baru dalam agama, menambah-nambahi perkara yang sudah ada. Maka inilah apa? Asbabun nuzul mengenai surat Al-Kautsar. Rasulullah SAW keadaan yang berat. Apa beratnya? Meninggal anaknya. Kemudian malah dibully. Rasul abtar, nggak ada kebaikannya, nggak pantas diikutin. Karena di mata orang-orang kafir Quraisy jahiliyah, siapa laki-laki yang nggak punya anak laki-laki, maka apa? Nggak ada kebaikannya, terputus kebaikannya, atau dalam bahasanya apa? Nggak ada nasab kelanjutannya. Nasab itu disandarkan kepada bapak atau ibu, Pak? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ini laki-laki apa? Orang jahiliyah senantiasa mengukur sesuatu dengan laki-laki. Kalau laki-laki punya anak laki-laki, itu berlanjut nasabnya. Laki-laki nggak punya anak laki-laki perempuan, nggak ada kebaikannya di mata orang jahiliyah. Sehingga orang jahiliyah itu melihat siapapun laki-laki yang nggak punya anak itu nggak ada kebaikannya, nasabnya hilang, selesai, terputus. Tapi di mata Allah enggak. Di mata Allah, siapakah al-abtar sesungguhnya? Al-abtar sesungguhnya adalah orang yang nggak mau beriman dan nggak punya amal saleh, terputus. Kalau orang beriman yang dia punya iman dan punya amal soleh, meskipun dia nggak punya anak, meskipun nggak punya istri, mungkin nggak, Pak? Nggak punya anak, nggak punya istri, apalagi kalau nggak punya istri, nggak punya anak. Mungkin nggak ada orang beriman nggak punya istri, nggak punya anak, Pak? Mungkin belum sempat menikah, wafat duluan, atau apa? Nggak pernah menikah kemudian sampai wafat. Selama dia laki-laki atau perempuan yang dia punya iman dan amal soleh, di mata Allah dia bukan abtar, bukan orang yang terputus. Maka di mata Allah orang yang terputus adalah orang yang nggak punya iman dan amal soleh. Akan terputus kenikmatan, kebaikannya, nasabnya di dunia. Adapun orang yang beriman dan punya amal soleh, Allah mengatakan dalam surat At-Tin dan di beberapa ayat, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka mendapatkan ajrun, pahala yang tidak terputus-putus. Maka di antara bentuk pahala, kebaikan, pemberian Allah, jika Allah sudah memberi, Pak, itu nggak akan terputus. Jika Allah sudah memberi, itu nggak akan terputus di dunia atau di akhirat. Dan nikmat yang sebenarnya adalah nikmat akhirat. Maka siapapun orang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah, yang jika sudah masuk surganya Allah, itu nggak akan sendirian. Meskipun dia wafat dulu nggak menikah, ketika di surga pasti punya pasangan, laki-laki maupun perempuan, pasti bertambah kenikmatannya, pasti punya anak. Dan anaknya apa? Anak yang senantiasa berkhidmat untuk kenikmatan dia. Yatufu alaihi wildanun mukhalladun, akan dikelilingi anak-anak kecil-kecil, imut-imut yang nggak bisa besar-besar, umurnya segitu aja, yang mereka apa? Mengelilingi mereka dengan kenikmatan. Sehingga apa? Di mata orang-orang jahiliyah, laki-laki yang nggak punya anak laki-laki itu terputus kebaikannya. Tapi di mata Allah enggak. Sejatinya orang yang terputus dari kebaikan adalah orang yang nggak punya iman dan amal soleh.
Maka siapapun laki-laki atau perempuan dari orang beriman, apakah dia nggak punya anak laki-laki, atau nggak punya anak sama sekali, atau nggak punya istri sekalipun, selama dia punya iman dan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Kenikmatan surga itu nggak akan terputus. Sifatnya kenikmatan surga itu kenikmatannya nggak terputus. Kalau di dunia Pak terputus. Ada sehat, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada gak yang sehat terus Pak? Manusia yang sehat terus sejak lahir sampai wafat? Nggak ada. Ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih. Ada kalanya lapang, ada kalanya susah. Ada gak manusia Pak sejak lahir itu tidak punya masalah? Ada gak Pak? Sejak lahir gak punya masalah, gak punya ujian? Gak ada. Masing-masing ada ujiannya. Apakah ujian suami atau ujian istri, ujian anak, tetangga, teman-teman, kerabat, keluarga besar, masing-masing punya masalahnya. Tidak ada kenikmatan yang sempurna di dalam dunia ini. Adapun di surga enggak, ajrun ghair mamnun. Kenikmatannya, pahalanya tidak pernah terputus-putus. Di antara contohnya apa? Ketika seseorang masuk surga itu usia muda. Usia muda berapa? Muda yang matang. 30-an. 33. Kalau usia 40 itu usia dewasa matang. Ini bukan dewasa, pemuda. Pemuda kan apa? Indah-indahnya masa kehidupan. Mau mancing terserah, masih muda. Mau goes, mau kemana-mana terserah. Maka apa? Kenikmatan surga 33 dan gak bisa tua-tua. Gak ada namanya ubaran, gak ada Pak. Namanya gigi hilang itu gak ada nama surga. Namanya encoan atau apa? Apa Pak kalau sudah tua Pak penyakit yang datang? Kan banyak kan? Semakin bertambah usia berkurang apa? Semakin bertambah semakin berkurang. Itu dunia. Kamusnya dunia Pak, jika ada yang bertambah pasti ada yang berkurang. Kembali kepada asbabun nuzul. Rasul saat dibully, dicibir, dijadikan sedih, datang kabar gembira Allah. Apa pesannya Pak? Ketika ada seseorang saudara kita muslim mukmin yang sedang keadaannya berat, maka ambillah pelajaran surat Al-Kautsar. Ketika Rasul keadaannya berat, apa ya Pak? Yang Allah kasihkan, diberi telaga Kautsar. Sebagai pesan, jika ada saudaramu yang berat keadaannya, maka apa? Datanglah untuk menghibur. Oleh karena dalam syariat kita, jika ada orang yang wafat keluarganya, maka kewajiban kita ngapain? Takziah. Apa itu takziah? Menghibur hati. Menghibur hati, meringankan bebannya. Bawa makanan, bawa sesuatu, mengurusi urusan dia. Jangan sampai dia sudah berat malah diberikan beban berat lagi. Maka apa? Dalam surat Al-Kautsar memberikan pesan, ketika ada saudara kita yang berat keadaannya, kita sebagai orang muslim gotong royong untuk memberikan takziah, menghibur hatinya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberimu nikmat yang sangat banyak, atau telaga Kautsar. Fa maka sholli, setelah diberikan nikmat yang banyak ini, fa maka bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Di antara cara mensyukuri nikmat, sholli li rabbik, salatlah untuk Tuhanmu.
Maka sholat adalah salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat Allah. Sholat 5 waktu, ditambah lagi sholat-sholat yang lain. Dan Rasulullah SAW suatu ketika dalam hadis riwayat dari Aisyah, Rasulullah SAW sholat malamnya panjang, lama, sampai kakinya pun bengkak. Kemudian datang Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa harus capek-capek, lelah-lelah sholat malam sampai kakimu bengkak? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, dosamu yang lalu sudah diampuni, dan yang akan datang pun diampuni. Yang lalu dan akan datang diampuni. Kalau kita, Pak, mendapatkan jaminan surga, dosa yang dulu sudah diampuni, yang akan datang diampuni, gimana, Pak? Nggak ada dosa, pokoknya Pak, melakukan apa terserah. Rasulullah SAW ketika diberikan nikmat yang banyak, dikasih telaga Kausar, dikasih kenikmatan-kenikmatan yang lain, apa Pak sikap beliau? Membalas dengan yang lebih baik. Emang nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan tingkatan ibadah yang tinggi adalah tingkatan syukur. Di antara manusia ada yang ibadahnya kayak orang jualan, pedagang. Kalau saya sholat saya dapat apa? Kalau saya sedekah saya dapat apa? Kalau saya kurban saya dapat apa? Ini apa? Ibadahnya para pedagang. Dalam ibadah apa? Harus ada timbal feedback ini. Di antara manusia ada yang ibadahnya abid, hamba sahaya, karyawan, senantiasa ketakutan. Kenapa dia datang awal waktu? Biar nggak telat, karena kalau telat nanti dipotong gaji atau kena SP. Ini apa? Ibadahnya karyawan, abid, hamba sahaya. Yang ketiga, Pak, ibadahnya orang merdeka. Merdeka. Siapa? Mereka yang ketika beribadah untuk menunaikan rasa syukurnya kepada Allah. Kenapa Rasulullah SAW tadi apa? Sholat malam itu lama sampai kakinya bengkak, dan beliau menikmati karena beliau merasa kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada saya itu sangat besar. Dikasih telaga Kausar, dosa-dosa yang lalu telah diampuni, yang akan datang diampuni. Ini apa? Nikmat yang besar. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat mendapatkan ampunan dari Allah. Jika Allah sudah mengampuni, maka rahmat Allah pasti meliputinya. Oleh karena apa? Setiap kita minta rahmat dibuka dengan apa? Maghfirah. Rabbighfirli warhamni. Allah maghfirlahu warhamhu. Untuk mendapatkan rahmat itu dibuka dengan apa? Ampunan dulu. Jika seseorang sudah mendapatkan ampunan, pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Maka Rasulullah SAW ketika sudah diberikan ampunan, ini apa? Nikmat yang terbesar. Kalau Allah sudah mengampuni, maka ridhonya, rahmatnya, semuanya Allah akan kasihkan. Rasul mengatakan, afala akuna abdan syakura, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah sholli rabbik. Bersyukurlah atas nikmat Tuhanmu yang besar ini, wahai Muhammad, dengan salat. Tegakkan salat. Untuk siapa? Hanya untuk Rabbik, Tuhanmu. Dan makna Rabb adalah apa? Sifatul jamal, sifat keindahan. Kalau Allah sifatul jalal, keagungan. Kalau Rabb sifatul jamal, indah.
Allah itu memberikan. Setiap pemberian Allah itu pasti yang terbaik. Fasholli rabbik, salatlah sebagai tanda syukurmu kepada Rabb. Allah yang Rabb memberimu nikmat. Dan kalau berbicara mengenai nikmat, bisa gak kita itu, Pak? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, gak akan bisa ngitung. Nikmat bisa selenderan, nikmat gak, Pak? Nikmat. Nikmat bisa selonjoran, nikmat, Pak. Coba punya kaki gak bisa ditekuk. Nikmat bisa makan minum, nikmat. Coba, Pak. Ingat-ingat ketika punya penyakit sariawan atau sakit gigi. Senikmat-nikmatnya sate yang disuguhkan, Pak, gak akan tersentuh kalau sakit gigi. Ini kan bentar lagi kan Idul Adha. Ada sate, ada sop, ada rendang, ada apa lagi, Pak? Bakso kan? Coba kalau apa? Sakit gigi sariawan, Pak, lengkap. Maka yang mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa ngitung. Satu saja, nafas. Darahnya lancar, Pak. Peredaran darah lancar. Coba kalau darah tersumbat bagaimana? Stroke. Kalau ada stroke mau ngapain? Nggak gerak semua, Pak. Maka atas dasar nikmat Allah yang zahir maupun yang batin, sholli rabbik, sehingga sholat adalah bentuk rasa syukur. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini diantara dalil tentang apa? Disyariatkannya berkurban. Kenapa disebutkan sholat dan kurban dalam mensyukuri nikmat? Karena ibadah badan yang paling istimewa adalah sholat, dan ibadah harta yang paling istimewa adalah kurban. Kalau kita berkurban 10 onta atau kita menyembelih 10 onta, Pak, selain bulan Dzulhijjah, paling sama nggak dengan kalau kita kurban 1 kambing di bulan Dzulhijjah? Ya akan sama. Kurban sama sedekah itu beda. Kurban pasti sedekah dan pahalanya, Pak, luar biasa. Maka disebutkan ibadah kurban karena ibadah harta yang paling istimewa adalah ibadah kurban. Oleh karenanya, Pak, disyariatkan kepada kita bagi yang punya keluasan harta untuk berkurban. Dan semua umat Nabi Muhammad pasti berkurban, meskipun dia belum pernah berkurban. Karena Rasulullah SAW apa? Setiap berkurban dengan 2 kambing domba. 1 untuk dirinya dan keluarganya, kurbannya yang kedua untuk umatnya yang belum pernah berkurban. Jadi Rasul itu setiap kali ada kebaikan mengikut sertakan apa? Umatnya. Sebagai penutup, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu justru dialah yang terputus, gak ada kebaikannya. Kenapa? Karena gak punya iman dan amal soleh. Tapi orang yang beriman, meskipun dia gak punya anak, atau gak punya istri sekalipun, atau gak punya suami sekalipun, selama dia punya iman dan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala kenikmatan yang gak akan terputus-putus. Sehingga berbeda, Pak, penilaian Allah dengan penilaian manusia. Kalau penilaian manusia, orang yang gak punya anak laki-laki gak ada kebaikannya, gak berlanjut nasabnya. Atau orang yang gak punya anak, kodor bab mandul,
Atau dia apa? Belum menikah, sampai tua nggak menikah, sampai mati dia seorang diri. Selama dia membawa iman dan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga penilaian Allah dengan penilaian manusia itu berbeda. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya dari surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan kita bisa mengambil faedah dari surat tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي